Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinur Aini. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Minat Menulis Puisi Menggunakan Model Mapping pada Siswa Kelas 5 SD. Langsung saja kita ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi sehingga bahasa Indonesia menjadi sangat penting dan dipelajari dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 untuk sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Karena manusia melakukan kegiatan berbahasa dalam kehidupannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Dilihat dari aspek kebahasaannya, bahasa Indonesia terdiri dari 4 ruang lingkup, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. Keterampilan berbahasa yang termasuk dalam berkomunikasi secara lisan adalah keterampilan berbicara dan menyimak. Sedangkan keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam berkomunikasi secara tulisan adalah keterampilan membaca dan menulis. Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting yaitu keterampilan menulis. Melalui tulisan, seorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Materi pembelajaran keterampilan menulis memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya adalah menulis puisi. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya membahas 3 poin rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana desain pengembangan menulis puisi menggunakan model mapping pada kelas 5 SD. Poin yang kedua yaitu bagaimana uji ahli mengenai pengembangan menulis puisi menggunakan model mapping pada siswa SD kelas 5. Dan yang terakhir yaitu bagaimana keefektifan menulis puisi menggunakan model mapping pada siswa kelas 5. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Di sini ada 2 manfaat, yaitu yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Saya akan membahas manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu siswa dalam mengembangkan pikiran-pikiran dan imajinasi dalam menulis puisi menggunakan model mapping. Yang kedua yaitu secara praktis. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu bagi guru. Maksud dari manfaat ini yaitu guru dapat mengembangkan kemampuan merencanakan, memilih, dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan pembelajaran menulis puisi. Salah satunya yaitu menggunakan model mapping. Yang kedua yaitu bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya imajinasi siswa dalam menulis puisi. Yang ketiga, bagi sekolah. Penelitian diharapkan dapat mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas belajar serta menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan buku panduan menulis puisi menggunakan model mapping. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini saya ambil 4 poin kajian teori. Yang pertama, buku panduan, menulis, mapping, dan yang terakhir puisi. Untuk yang pertama yaitu buku panduan. Buku panduan belajar siswa termasuk contoh dari bahan ajar yang berisi cetak. Bahan cetak yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang berfungsi untuk keperluan penyampaian materi. Yang kedua yaitu menulis. Menulis adalah menurunkan atau melukis lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Yang ketiga, mapping. Bentuk visual atau gambar sehingga mudah untuk dilihat, dibayangkan, ditelusuri, dipresentasikan, dan didiskusikan bersama, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Adapun unsur-unsur puisi yaitu yang pertama struktur fisik dan yang kedua struktur batin.
Di dalam struktur fisik terdapat diksi, yaitu kata-kata yang digunakan di dalam puisi. Pengimajinasian, yaitu kata-kata yang dapat menimbulkan khayalan. Kata konkret atau kata-kata harus diperjelas. Bahasa figuratif atau bisa disebut dengan majas yang digunakan untuk membandingkan dengan benda-benda lainnya. Dan yang terakhir yaitu tata wajah. Yang kedua yaitu struktur batin. Terdapat unsur tema, perasaan, nada, dan suasana, dan yang terakhir amanat. Untuk selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari beberapa pendapat para ahli yang telah diutarakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu cara ilmiah atau metode yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mengembangkan produk berupa buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengacu pada teori Book and Girl yang memiliki 10 tahapan. Diambil dari buku Sugiono tahun 2015. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 7. Hal ini dilakukan karena sesuai kebutuhan peneliti. 8 tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dalam pengumpulan informasi, research and information collection, pengumpulan tentang buku panduan, review literatur yang berkaitan. Yang kedua, mengembangkan produk awal, develop primary for end products. Mengembangkan produk awal meliputi penyiapan materi pembelajaran, prosedur, dan penyusunan buku pegangan dan instrumen evaluasi. Yang ketiga, pengujian laporan awal. Primary field testing. Uji coba dilakukan oleh dosen ahli. Yang keempat, melakukan revisi utama. Main product revision. Melakukan revisi utama terhadap produk didasarkan pada saran-saran pada uji coba. Yang kelima, revisi produk akhir, final product revision. Yang keenam, mengimplementasikan produk. Dan yang terakhir, uji keefektifan. Teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian meliputi yaitu yang pertama, wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga dokumen, dan yang terakhir tes. Saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara atau peneliti diberi tugas melakukan pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara adalah teknik peneliti yang menggunakan teknik tanya-jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Jadi dalam wawancara, seorang peneliti melakukan tanya-jawab terhadap narasumber guna memperoleh suatu informasi. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah teknik penelitian yang menggunakan cara pengisian data pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk diisi atau dijawab oleh objek sasaran peneliti. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung atau bisa disebut sebagai peneliti tidak langsung bertanya-tanya jawab dengan responden. Pengumpulan data dengan cara kuesioner ini dilakukan dengan memberikan angket pada guru untuk mengetahui kebutuhan buku panduan menulis puisi. Sedangkan untuk mengisi kualitas produk dapat diketahui dengan lembar validasi ahli materi dan ahli media serta respon guru serta siswa. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumen yang berbentuk foto dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dan yang terakhir, tes. Tes adalah seretan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dalam penelitian ini diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis puisi. Tes dilakukan sebelum treatment diberikan dan setelah diberikan berupa menulis puisi beserta menggambar mapping lainnya. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.